Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader analisa. Sekarang saya mau analisa gold ya untuk hari ini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu area-area ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di Fairgold ini ada yang namanya dominan break buy ya. Di sini ada dominan break buy dan level 161 ada di area sini ya, dan sudah tersentuh ya. Level 161 di sini sudah tersentuh. Jadi setup ini sudah valid. Jika dia ingin lanjut naik, tentu harus mengambil bodinya dominan ini untuk mengambil liquidity di sebelah ini atau di level 261 ya. Analisa saya jika melihat di time frame H4 ini seperti itu, tapi tentu kita juga harus melihat ya di time frame kecilnya ya. Tapi sebelum kita melihat di time frame kecil, tentu di sini saya akan menandai base H4 ya. Di sini ada supply H4 ya. Di sini juga ada supply H4. Iya, jadi satu. Nah, kita tandai dulu SND-nya H4 ya. Kita tandai SND-nya H4 dan ini dominan break termasuk bagian dari SND atau IB. Ini area-area entry buy untuk menuju take profit 261 ataupun 161 akan diambil lagi. Oke, setelah kita tandai SND H4 ya, kita lihat SNR-nya di H1 seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya ya. SNR H1, bagaimana cara kita mencari SNR-nya? Tentu dengan menghitung jam di H1 ini ya, jam 1 sampai jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Itu SNR US ya, SNR US yang biasanya saya sering pakai. Di sini kita lihat ya, ini adalah termasuk jam US, ada SNR 2 ya, ada 2 SNR di sini ya dan di sini ya. Coba kita hitung ya, kita hitung dari sini dulu ya, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, inilah SNR-nya ya, dan ini sampai jam 6 pagi di sini. Ini juga bagian dari SNR US. Jadi kita marking zona-zona yang berada di SNR tersebut ya. Base H4 kita marking H1-nya di SNR-nya yang bertepatan di SNR-nya. SNR-nya itu ini dan ini, maka kita marking ya. Oke, saya hapus ini tadi di H4 ya. Sekarang saya akan hapus zona-zonanya. Ini SNR-nya. Nah, seperti ini. Dan yang kedua adalah ini. Mengapa? Dan yang kedua base-nya ini ya. Tadi SNR tadi base-nya adalah ini ya. Berarti kita kecilkan lagi seperti ini. Setelah itu, setelah kita menemukan base di H4 lalu kita kombinasikan dengan SNR H1 ya. Setelah itu kita ganti time frame di M30. Kita ganti time frame di M30. Kita kecilkan di area SNR tadi ya. Tentu area SNR tadi berarti di sini dan di sini ya, base-nya itu di situ.
maka kita kecilkan ya di area ini, dan area ini kita kecilkan base-nya tadi. Coba saya hapus lagi ya. Di area ini base-nya ini ya, supply-nya marking, dan supply yang kedua tentu di sini tadi ya. Supply yang kedua tadi ini, dan sekarang sudah direspon oleh market ya. Ini base H4 sekarang sudah direspon oleh market. Setelah harga menyentuh supply atau SND H4 kombinasi SNR H1 dan diperkecil di M30, jadinya ini setelah harga menyentuh, maka kita tunggu di timeframe M15. Kita tunggu konfirmasinya di timeframe M15 ya. Nah, setelah kita tunggu, ternyata di sini sudah terbentuk setup CP1 sell. Nah, di area-area inilah kita akan melakukan open posisi sell. Kita tunggu retest baru open posisi sell. Nah, seperti itu. Sekarang akan saya coba untuk ukur pakai Fibo ya. Di sini ini CP1-nya dan ini yang break. Kita ukur sampai di level mana. Tentu kita take profit-nya tidak boleh jauh-jauh, karena di H4 tadi ada dominan break bell ya. Dominan break bell di base ini. Ini adalah area entry bell H4. Jadi kita take profitnya jangan jauh-jauh, tentu di level 161 ya. Jangan sampai di 261, di level 161 dulu ya. Karena di H4 tadi ada setup dominan break bell ya, seperti itu. Nah, jika kita mau entry di retestnya ya, setelah terbentuk break lalu market akan retest, maka kita lihat di time frame M1. Biasanya di M1 ini ada setup buy. Nah, ada setup buy di M1-nya ya. Kita bisa tunggu entry buy-nya di 161. Misal seperti ini adalah dominan CP1 buy ya. Nah, di level 161 market merespon, tapi kita tidak langsung entry ya. Kita tidak langsung entry. Sebentar ya, saya tandai dulu market breaknya tadi di candle bullish bearish-nya ya. Saya tandai market itu breaknya di sini ya. Terbentuknya CP1 di candle bearish ini, maka saya tandai ini ya. Kita lihat di time frame M1 ya. Nah, di time frame M1 ini berarti market terbentuk setup itu di area ini ya, di area ini. Di sini belum terbentuk setup buy, dan terbentuknya setup buy ada di sini ya. Kita juga bisa open posisi di area sini di level 161 atau di level 261 ya. Ini cara ini juga bisa dipakai, nanti kita kombinasikan dengan EL6 ya. Dan kita lihat sekarang di sini yang paling rendah, swing yang paling rendah ya. Termasuk ini swing yang paling rendah sekarang yang baru terjadi ini. Jadi untuk open posisi sell sepertinya kita juga belum terlambat ya. Jadi kita perlu santai, sabar ya. Nah, di sini terbentuk setup buy, dominan break buy, sudah menyentuh 161, bahkan sudah ditembus ya 161. Ini kita sudah bisa open posisi buy sekarang ini ya. Sekarang kita bisa open posisi buy di 161 ya. Kalau teman-teman masih ragu juga bisa di 261. Kenapa di 261? Karena ini adalah area EL6 ya. Ini sampai di sini
ini adalah area EL6 ya. Ini dan ini yang break untuk penurunan. Setelah dia turun, kita ambil di area ini untuk open posisi sell ya. Jika dikombinasikan dengan entry level 6, area untuk entry adalah ini ya. Area untuk entry itu adalah ini. Untuk entry sell kita itu ada di area itu ya. Market masih naik ya. Tentu juga kita tidak lupa ya, kita harus melihat di sebelahnya yang tadi sudah menyentuh base R30 ya. Ini kita lihat di sini juga ada entry level 6. Saya tandai ya. Saya ganti warna apa ini ya, ungu. Ya, ini adalah EL6, area entry EL6 yang ekstrim, yang tertinggi. Sebentar, ini ya. Saya ganti warna kuning ya. Nah teman-teman, biar gak bingung, ini saya hapus. Ini adalah area entry kita ya. Entry kita yang pertama itu ada di sini ya, dan untuk ekstrimnya itu ada di area sini ya. Bisa di area base nya ini ya, di base ini, supply ini, ataupun di supply ini. Tentu SL ditaruh di atasnya, swing paling atas ini. Ini untuk penempatan SL ya, penempatan SL di atas swing ini. Sedikit saja juga tidak apa-apa. Jika dia naik menembus, berarti analisa kita gagal, seperti itu. Tapi kita sudah dapat konfirmasi di M15, kita mengambil base H4 sudah sesuai SOP yang sudah kita jalankan selama ini ya. H4 kita mapping base nya atau SND nya, H1 kita lihat SNR nya, dan N30 kita perkecil SND H4 yang bertepatan di SNR H1. Seperti itu SOP nya, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah area entry kita. Di sini entry terbilang entry big risk atau risikonya agak besar ya, karena SL nya berada di atas swing itu. Jika mau entry yang low risk ada di sini, tapi juga memiliki risiko, yaitu tidak diambil atau tidak keangkut. Tapi jika kita entry di sini, kelebihannya risk reward kita lebih besar ya. Risk reward kita lebih besar karena kita entry-nya itu di pucuk, SL-nya juga tipis, entry di pucuk, risiko kecil dan rewardnya besar. Tapi risikonya untuk diambil juga jadi kelemahannya, biasanya juga tidak diambil. Tapi di sini kita lihat market itu setelah membentuk ya, menyentuh base ini tadi ya. Ini kan base H4 tadi. Setelah menyentuh lalu membuat EL6 ya. Setelah break candle merah ini ya, candle merah ini tentu kita kasih garis ini tadi ya. Setelah di break, entry kita berada di area sini. Jadi kita entry-nya itu sudah berada di pucuk sini. Ini SL-nya sangat kecil sekali risikonya. Ya, kita tunggu apakah market akan merespon ini ya, karena di sini jika ini di break maka juga terbentuk setup CP1B. Misal di break ya, di break sedikit saja seperti ini, misal sampai sini di break. Nah, di level 161 ya, berdekatan dengan entry EL6 nya. Nah ini juga sangat bagus, kita juga perlu pasang order limit di area-area ini. Oke, kita pindah dulu ya di time frame M15 seperti apa konfirmasinya tadi. Ini sebenarnya
agak berat karena apa? Ini sangat berdekatan dengan setup di H4 tadi ya. Ini area entry buy di H4 tadi ya. Dominan break buy tadi. Tapi sesuai SOP di sini tadi sudah kita analisa, jadi entry kita itu ada di area-area ini dan ini, seperti itu. Ya, ada dua area untuk entry kita. Jika ingin entry yang risikonya kecil, teman-teman bisa entry di area-area ini dan SL-nya itu di atasnya swing itu, maka akan terbilang risikonya itu sangat kecil ya. Tapi juga perlu diketahui kelemahan kita mengambil setup EL6 di M1 itu rawan juga dengan terkenanya SL ya. Rawan juga terkenanya SL karena apa? Karena terlalu kecil SL-nya ya, terlalu kecil SL-nya. Seperti itu. Tapi risk reward-nya juga bagus jika market merespon ini ya, merespon CP1D M15 ini, maka jika kita entry di area sini, katakan di area ini ya, area ini, garis horizontal ini, dan take profit kita di sini, ini sudah 1/3 ya, 1, 2, 3,5, sudah cukup lumayan. Jika kita tadi sempat ambil di entryan EL6 di sini tadi ya. Tapi teman-teman juga bisa siapkan ya entry-nya di area sini, SL-nya di sini, entry limit ya, sell limit, SL-nya juga tidak terlalu besar, take profit bisa ditaruh di 161 seperti itu. Oke, demikian analisa saya di Vegol ini, semoga bermanfaat dengan SOP yang sudah saya jelaskan tadi ya, mulai dari H4, H1, M30, M15 dan di M1. Sekian dari trading analisa. Salam profit konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedepannya makin sukses buat sahabat-sahabat trading analisa. Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get